Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir kembali pada siang ini, dan di mana kita bisa melihat jam sekarang itu menunjukkan pukul 13.49 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini yaitu Rabu 1 Juli 2026 ataupun Wednesday 1 Juli 2026, di mana juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai. Ini adalah sebuah artikel yang di depan, di mana Presiden Amerika yaitu Donald Trump itu mengumumkan ya bahwa lebih pada 1,4 miliar ya itu pendapatan beliau itu dari kripto ya, dari pergerakannya ya, dan ini jelas luar biasa ya, 1,4 miliar ya, itu selama 1 tahun ini ya, dan itu semua sebuah angka yang jelas fantastik ya untuk sebuah Bitcoin ya. Baik, dan kita akan memulai seperti biasa. Kita akan memulai dengan membahas bahasa trading kita, yaitu pertama kita akan memulai dengan harga emas, di mana hari ini harga emas itu mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4009,98, dan itu terjadi pada pukul 7.13 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 3963,22, dan itu barusan saja terjadi yaitu tepatnya pada jam 13.17 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu memakai hitungannya ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, di mana dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 58,69, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 57,15, dan sekarang berada di sekitaran 57,47. Dan harga minyak ini di bawahnya yaitu US oil ya, dan sekarang itu berada di sekitaran 69,40, dan bisa dikatakan tidak ada pergerakannya sama sekali baik dari kemarin sampai sekarang ini ya. Dan kita akan memulai membahasnya yaitu masalah emas yang kita yang tiap hari ya meng-trade-nya. Pertama-tama kita akan mengawali bahwa harga emas ini mencapai pergerakan angka yang sangat buruk sekali ya selama 13 tahun ini, semenjak adanya berita bahwa Bank Sentral Amerika akan menambahkan suku bunganya di perdagangan ini ataupun di perbankan mereka. Dan kita akan memulai yaitu dengan isinya bahwa harga emas itu mencapai rekor terendah ya semenjak November tahun 2025 ya, di sesi yang baru pertama ya, ataupun sesi pagi yang biasa saya sebutkan di halaman shortnya. Dan kemudian tidak menentunya itu ya diplomasi antara prospek dari Iran maupun dari Amerika ya, dari kesepakatan mereka. Dan kita juga akan memasuki yaitu pada data Amerika yang akan diedarkan malam ini, yaitu dengan ADP employment ya, dan diikuti dengan non-farm payroll pada minggu ini. Jadi yang pertama kita akan menghadapi yaitu ADP employment dulu yang akan diedarkan nanti malam. Berikutnya yaitu harga emas itu ya menjelang kenaikan pada hari Selasa ya, kemudian menurunnya semenjak terendah itu berkelanjutan ya,
Jadi selama 13 tahun ini kita belum pernah lihat ini harga emas itu turun dan turun itu, dan mencoba naik itu kembali lagi turun, jadi tidak ada baliknya ya, bisa dikatakan seperti begitu ya. Jadi sebagai ilustrasinya bagaikan bukan the Rolling Stone, jadi bergerumu seperti air yang di laut ya, pasang air ya. Jadi itu yang cukup ini ya, membingungkan dari para traders ini ya. Itu hanya sebuah pembicaraan ataupun isu dari kenaikan dari suku bunga, dan kemudian harga emas ini terendah ya, itunya pergerakannya sejak 2024 ya, sejak adanya juga di tahun 2013 ya, adanya kericuhan ataupun di ini ya, inflasi dengan masalah di Teluk ini ya. Kemudian juga pasar juga ada sedikit juga tidak ini ya, konsekuensi dengan MOU yang telah ada ya, karena emas juga diketahui bahwa emas itu tidak ada imbal hasil yang ini ya, yang ini menarik ya. Emas hanya diperdagangkan, hanya mencari keuntungan jual beli dari selisih tersebut. Jadi emas ini tidak ada bunganya, beda dengan saham ataupun yang lain-lainnya. Dan kemudian juga masalah Iran juga, bahwa ada juga kemarin dari tim dari Amerika itu telah tiba di Doha ya, untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran ya. Dan itu bisa kita melihat itu sebagai psikologi war ya. Apakah ini akan bertahan terus ya. Dan selanjutnya dari target dari inflasi dari Amerika, dari The Fed, yaitu masih sama sebanyak angka 2% ya. Dan kemudian para traders ataupun para pengamat itu mengambil suara itu adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 67% dengan keyakinan mereka ya, dibandingkan sekarang diajukan di bulan September. Jadi 67% para pengamat itu di bulan September akan adanya kenaikan suku bunga. Dan kemudian investor juga masih melihat dari perkembangan dari ADP employment yang akan diedarkan nanti malam ya, dan diikuti dengan non-farm payroll pada pada minggu ini ya. Dan kita bisa melihat juga ya dari central bank itu ya, bank sentral juga lebih prefer ya, atau lebih menyukai dari mengurangi US dollar ya, dari tekanan mereka di dalam geopolitik yang ada sekarang semenjak adanya penambahan jumlah dari memegang emas ya. Dan dari metal yang lain juga harga silver adanya kenaikan sebesar 1,9% ya, pada angka 59,2, dan itu adalah yang terburuk sejak tahun 2020 ya. Dan data-data yang akan dihimpun ataupun diedarkan pada hari ini jelas itu yang pertama ADP non-farm employment, itu saya rasa cukup akan mengguncang sedikit pasar, dan dilanjutkan dengan pada pukul 21 ini pukul 19.15 ya. Kemudian ini pukul 21 yaitu ISM Manufacturing Index ya. Jadi ini jauh lebih penting, dan lebih pentingnya lagi itu masalah pembicaraan dengan Iran dengan Amerika, itu yang lebih utama. Jadi ini hanya segelintir aja, hanya melihat tingkatan suku bunga yang akan diedarkan, apakah bisa menambahkan ataupun tetap pada suku bunga di Amerika. Sedangkan dari signal ini kita bisa melihat semua indikatornya itu mengarahkan akan terjadi penurunan pada hari ini ya. Dan ini sudah jelas bisa dikatakan full semua, yaitu sejak pukul 4
tadi pagi ataupun 5 pagi ya sampai sekarang ini. Kemudian angka-angka yang diedarkan yaitu pertama dengan resisten 4017, lalu 4065, lalu 4095, dan supportnya di angka 3943, lalu 3900, dan terakhir 3860. Dan diperkirakan secara harian itu harga emas itu akan mencetak penurunan berkelanjutan ya. Dan sebelum mengakhiri acara ini, seperti biasa kita akan memulai dengan hitung-hitungan yang saya pelajari, dan kita jelas akan menggeserkan ini ya. Dan satu lagi kita akan geser pada angka Oke, kita akan memulai untuk mengcapture dia punya gambarnya. Seperti biasa akan sebanyak 2 kali ya, agar kita bisa membahasnya esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 14.02 pada hari ini, yaitu Rabu 1 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan ya, dan diperkirakan akan hujan. Selanjutnya kita akan memulai yaitu seperti biasa dengan big range dahulu 01 Juli 2026, di mana indikasi tingginya saya menghitung dengan angka 3980 sampai dengan 88 ya untuk range yang besar, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 3885 sampai dengan 95 ya. Lalu yang kedua, ini adalah range yang kecil ya, yang biasa juga saya sebut normal untuk edisi 01 Juli 2026, di mana saya menghitung dengan angkanya tertinggi dengan angka 3965 sampai dengan 75 ya untuk pantulannya, dan sekarang bisa dikatakan sudah mencapai, dan saya rasa sebentar lagi mungkin akan bergejolak ya. Dan harga terendahnya hitungan saya itu pada angka 3905 sampai dengan 15. Dan perlu juga diketahui ini semua hanya merupakan hitung-hitungannya secara sistematik yang saya pelajari selama ini ya, dan bukan merupakan suatu jaminan akan mendapatkan keuntungan maupun profit. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Juli 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.